Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ahmad Ihsanuddin. Saya adalah guru dari sekolah Epimarif Sungguhsari. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pelajaran, berbagi materi kepada siswa-siswiku wabil khusus Epimarif Sungguhsari yang tengah saat ini kita tidak bisa tatap muka langsung, kita tidak bisa bertemu di sekolahan, dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi melalui pembelajaran online atau daring. Saya akan menyapa terlebih dahulu adik-adikku semua, siswa-siswiku semua, bagaimana kabarnya di rumah, dan semoga baik, tetap berada di lindungan Allah SWT dan selalu terjaga kesehatan. Pada materi pertama ini kita akan belajar tentang zakat fitrah. Zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah itu adalah disebut juga dengan zakat jiwa, yaitu setiap jiwa atau orang yang beragama Islam harus memberikan harta yang berupa makanan pokok kepada orang yang berhak menerimanya, dan dikeluarkan pada bulan Ramadan sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri pada bulan Syawal. Zakat fitrah merupakan salah satu bagian dari zakat, di mana kewajibannya dibebankan kepada semua orang yang beragama Islam, baik yang berupa lahir sampai yang sakaratul maut. Jadi, siapapun baik kaya, miskin, laki-laki maupun perempuan, tua, muda maupun bayi, semuanya harus membayar zakat fitrah. Mengapa disebut zakat fitrah? Karena fitrah berarti suci, sehingga tujuan kegiatan itu untuk mensucikan setiap jiwa seorang muslim pada setiap tahunnya. Jadi di sini tidak ada mampu, tidak ada kata tidak mampu, tidak ada kaya, tidak ada kata tidak kaya, tidak ada masih kecil, tidak ada kata anak-anak, tidak ada kata dewasa, tidak ada kata laki-laki dan perempuan. Semuanya wajib membayar zakat fitrah. Bagaimana hukum mengeluarkan zakat fitrah? Mengeluarkan hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka atau hamba sahaya. Orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah apabila mempunyai kelebihan makanan sehari semalam dalam keluarga itu yang hidup sejak awal sampai terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan. Jika hukumnya wajib, ya, laki-laki perempuan yang hidup pada masa ini, pada masa bulan Ramadan. Jadi misalnya ada bayi lahir, baru saja lahir, dia tetap wajib membayar zakat fitrah. Kapan kita membayar zakat fitrah? Di sini akan kita bahas waktu pembayaran zakat fitrah. Pembayaran zakat fitrah itu boleh dilakukan secara langsung kepada mustahik dan boleh juga melalui amil zakat. Waktu wajib membayar zakat fitrah adalah saat terbenamnya matahari pada penghabisan Ramadan, malam takbiran, sampai sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Tidak ada larangan zakat fitrah dibayarkan sebelumnya, yaitu tanggal 1 Ramadan. Kita tidak larang. Apabila zakat fitrah dibayarkan setelah sholat Idul Fitri, maka dianggap sebagai sedekah biasa. Oke, itu adalah tadi pembayaran secara umum. Dan ini akan kita kelompokkan waktu pembayaran. Ada waktu wajib, ada waktu haram, ada waktu afdol, ada waktu mubah, ada waktu makruh. Kapan saja waktu-waktu itu? Nah, waktu wajib membayar zakat fitrah sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri, itu adalah hukumnya wajib. Kalau kita tidak membayar zakat fitrah pada waktu tersebut, berarti kita tidak termasuk zakat, gitu ya. Waktu haram,
waktu haram itu adalah membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Nah, jadi setelah sholat Idul Fitri kita membayar zakat, itu tidak boleh, itu tidak termasuk zakat, itu adalah termasuk sedekah biasa, tidak dianggap zakat fitrah. Waktu afdol itu adalah lebih baik, yaitu sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum pergi ke salat Idul Fitri. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, setelah subuh itu kita membayar zakat, itu adalah waktu yang paling afdol atau waktu yang lebih baik. Terus ada juga waktu mubah atau boleh. Kapan itu? Yaitu sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Yang terakhir adalah waktu makruh. Waktu makruh yaitu sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Ini adalah waktu makruh. Siapa saja tadi yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Itu yang pertama adalah orang yang beragama Islam. Islam itu wajib membayar zakat fitrah. Jadi orang Islam wajib bayar zakat fitrah. Orang yang kedua adalah orang tersebut ketika sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri masih hidup atau yang baru lahir maupun dalam sakaratul maut. Misalnya ada bayi lahir sebelum Idul Fitri, misalnya tanggal malam takbiran, lah bayi tersebut tetap wajib membayar zakat fitrah. Yang ketiga, mampu menafkahi dirinya dan keluarganya. Itu. Yang keempat, orang yang tidak berada di bawah tanggung jawab orang lain. Yang kelima, seorang kepala rumah tangga wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya, istri, anak-anak, ibu, dan orang lain yang menjadi tanggung jawabnya, misalnya karyawan, pembantu, dan lain sebagainya. Lah, terus zakat fitrah itu diberikan kepada siapa? Lah, di sini ada 8 kelompok yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Yang pertama adalah fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan untuk mencarinya. Jadi tidak mempunyai harta, tidak mempunyai pekerjaan. Yang kedua adalah miskin. Miskin itu orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Amil. Amil itu adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Sesuai yang tadi disampaikan, membayar zakat fitrah itu boleh langsung kepada yang bersangkutan, tetapi boleh juga kepada panitia zakat. Lah, panitia zakat itu namanya amil. Yang selanjutnya adalah mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Misalkan ada seseorang yang awalnya itu non muslim, setelah itu masuk Islam, lah itu namanya mu'alaf. Lah, orang tersebut itu berhak menerima zakat fitrah. Yang selanjutnya adalah budak. Budak atau hamba saya adalah orang yang tidak memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menembusnya. Kalau sekarang untuk budak itu tidak ada, itu terjadi pada zaman dahulu, pada masa zaman jahiliyah atau pada masa-masa sebelum ini. Gharim itu adalah orang yang memiliki hutang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Jadi kalau orang yang banyak hutang dan hutang itu berada di jalan Allah, atau hutang itu hutang yang wajar, bukan hutang untuk berfuya-fuya, hutang untuk membeli dan lain sebagainya, lah itu berhak menerima zakat. Yang selanjutnya adalah fisabilillah, adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Di sini kalau pada saat ini yang contoh nyata itu adalah ustadz, ustazah, guru TPQ, guru madin, lah itu adalah termasuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Yang terakhir adalah Ibnu Sabil.
Ibnu Sabil itu adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan. Misalnya ada seseorang yang perjalanan jauh dan dia kehabisan bekal, maka dia boleh mendapatkan zakat. Oke, terima kasih. Itu adalah materi pertama dari saya, dan besok akan saya lanjutkan materi masih tentang zakat, tetapi kategorinya berbeda. Dan pada kesempatan pertama ini tidak ada tugas untuk adik-adik semua, karena pada kesempatan kali ini tugasnya ada hanya satu, yaitu adik-adik semua wajib menonton video ini, lalu like, subscribe pada video di bawah ini. Nah, caranya adalah Bapak bisa mengetahui kalian sudah melihat ini atau belum dengan cara like atau subscribe dan komen. Boleh juga komen tentang pertanyaan, tentang materi yang belum jelas, atau ada yang ingin sampaikan kepada Bapak, silahkan komen saja di bawah ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi, sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.